juga ada air, A6 ada air. Oh, ini air semua nih ya. Nah, ini baru freon ya, A11 ya. Ini H2O juga air, ini CO2 ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke air dulu teman-teman. Kita fokus ke yang A4, A5, A6, A7. Oke. Belum belum. Oke, karena tadi udah saya infokan juga kalau ada kata superheated water, artinya kalian sebagai engineer udah tahu nih, oh itu adalah data si air dalam fase gas. Compressed liquid water, oh berarti air fase liquid. Saturated water, oh berarti campuran air, air yang mau bertransformasi menjadi gas atau balik lagi ke liquid gitu ya. Dia fase campuran gitu ya. Terhadap temperatur dan terhadap tekanan. Oke. Kita mungkin A4 sama A5 di minggu depan akan dibahas detail karena banyak istilah-istilah yang agak aneh, yang usah lebih kompleks karena campuran ya. Mungkin sembari kalian buka, bukan scroll ya, buka, apa namanya, tabel termodinamikanya, ya banyak angka-angka lah kayak gini. Nah ini tadi A4 ya, ini minggu depan akan jelas karena ini banyak nih istilah-istilahnya apa lagi ya nanti dibahas. Lalu, A4 kurang lebih, A5 juga sama. Nah ini kita fokus ke yang A6. Ini angka apa sih, Pak? Yang pasti ini bukan angka togel ya, bukan angka togel, bukan angka judi, enggak deh. Ini adalah angka saintifik dari sifat fluida itu. Nah, kalau ada kata superheated water, kan tadi saya bilang ya kalau superheated berarti kan dia gas. Nah, artinya semua angka ini tabel A6 ya kalau nggak salah ada 6 halaman. Satu halaman, 2 halaman, 3 halaman masih superheated, 4 halaman, oh 4 halaman. Semua angka-angka ini itu maksudnya apa? Ini adalah hasil penelitian, semua pakar termodinamika yang udah sepakat, "Oh, angkanya segini loh," gitu. Dan nggak bakal berubah sampai kapan pun, gitu. Kecuali ada fluida baru ya, kalau ada fluida baru, nah itu mungkin, ada update ya, kayak senior kalian ada fluida-fluida baru, nah aneh-aneh itu senior kalian skripsinya gitu. Nah, eee, balik lagi, semua angka-angka ini pun juga merepresentasikan semua data yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Jadi, semua angka-angka itu adalah, ya ini, yang ada di sini, gas. Tadi kan kalau yang versi detailnya kan garisnya banyak tuh ya. Nah, ya tadi, ini kan versi yang sederhana buat yang baru belajar, tadi yang detail itu yang ada di tabel, terus, angka-angka ini ya tadi, semua fluida fase gas gitu ya angka-angkanya. Sama halnya tadi A7 kalau nggak salah ya, tabel A7. Nah, compressed liquid water. Nah, artinya semua data di sini itu adalah, apa namanya, data fluida yang fasenya liquid. Yang artinya kalau di grafik ini, di TV diagram ini, dia adalah fluida di sebelah kiri semua. Jadi semua datanya ada di sebelah sana. Sebelah kiri. Yang satu rated ya satu rated nanti minggu depan. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami dulu ya, itu dulu. Oke. Gampang Pak? Enggak segampang itu. Kan belum cara makainya kan ya, baru dijelasin awalnya dulu. Balik lagi ke A6. Taruh, saya minum dulu. Di sini mungkin yang fenomenanya unik ya, enggak ada deh, umum aja. Oke, mungkin di sini, bayangin lagi, misalnya, tadi ada pipa ya, sama kayak di pipa, terus ada, thermocouple, ada pressure gauge, yang di mana pipa itu kan kita nggak tahu, di dalamnya fasenya apa gitu ya. Satu sisi kita pengen tahu fasenya dan pengen tahu energinya, ya makanya pakai ini gitu teman-teman. Nah singkat cerita di, thermocouple sama pressure gauge-nya ngasih info nih, oh tekanan si fluidanya kebaca sebesar 0,01 megapascal, oke. Oke ada di sini nih 0,01 gitu ya. Terus temperaturnya berapa? Temperatur yang kebaca oleh thermocouple itu ternyata 50 derajat. Nah, kan kalau angka 50 derajat, ya itu kan air hangat gitu ya, pemandian air panas gitu ya. Nah, tapi ternyata enggak, pas dicek angkanya pas ini P-nya 0,01, T-nya 50 derajat, berarti si fluida itu yang dalam pipa yang suhunya 50 itu udah pasti fasenya gas. Karena ini memang udah ilmu pasti, bukan kira lagi. Nah gitu ya fun fact-nya ya. Beda mungkin 100, oh 100 kayak ya udah pasti mendidih gitu ya. Kalau 50, nah 50 ini ternyata udah mendidih ternyata.
dengan syarat tekanannya 0,01 megapascal gitu. Jadi nggak selamanya 100 derajat itu mendidih, jadi itu versi SMA banget lah. Tapi kalau versi engineer, ya semua relatif gitu, harus dicek, harus diukur, dan harus dipastikan. Oke, clear ya? Itu dulu. Ini tekanan, terus ini temperatur ya, nih temperatur. Terus ada kata nih sat nih, wow, jangan marah dulu ya. Sat tuh, terus ada apa nih, simbol apa? Nah, jangan marah dulu. Enggak nih Profesor Yunus bukan marah gitu ya, sat titik gitu ya, terus ada simbol, enggak ada hubungan sama apapun. Sat di sini maksudnya adalah saturasi. Maksudnya saturasi, data yang di sini, nah ini ya, sorry. Data ini sebenarnya, ini kan artinya ada yang lebih kecil dari 50 gitu ya, misalnya 40, nah ini kan ada 45 gitu ya. 45, 43, di bawah 50 lah. Nah, ketika misalnya tekanannya 0,01, temperaturnya itu 45, 43, 42, lebih kecil dari ini, artinya dia sudah fluidanya balik lagi ke fase saturasi. Artinya gini nih, ini tuh, saturasi udah kritis banget. Jadi kalau di grafik, kalau di tabel ini, dia tuh benar-benar di sini teman-teman nih, di ujung sini. Makanya sat tulisannya, artinya dia bener-bener di ujung, turun sedikit temperaturnya gitu ya, misalnya ya ada angin atau apa gitu ya, pipanya dingin gitu ya, dia akan langsung berubah jadi, fluida campuran, ya walaupun masih didominasi gas, tapi udah mulai jadi fluida campuran, bukan fluida gas lagi, gitu ya. Sat situ bukan marah ya, jadi sat itu adalah saturation, oke. Entar saya tulis juga ya, karena nanti pas ujian sat itu mau marah lagi. Enggak. Di sini ya, saya tulis tadi ada tulisan, gitu ya, sat. Terus ada salib, tapi saya nggak tahu salib itu apa ya, saya nggak tahu kalau itu salib. Tapi kalau sat titik itu adalah saturation. Saturation, maksudnya si fluida itu ya udah kritis banget, mau balik lagi ke fase campuran gitu ya. Saturation, campuran lah ya, itu loh. Nah lanjut lagi, ke tabel termo. T ya temperatur kita udah tahu, V juga udah tahu ya, spesifik volume ya, meter pangkat 3 per kilo, tapi nggak apa-apa, saya tulis aja lagi, di sini ada V, tadi kalau ada V, ada U, ada H, ada S. Bener ya? Cek ya kalau saya salah. V-nya harusnya V kecil ya, tapi nggak apa-apa. Saya kecilin dulu deh, karena nanti takutnya salah. Takutnya ada yang marah-marah. V-nya V kecil, maksudnya, nah V-nya kecil. V kecil ini tadi satuannya meter pangkat 3 per kilogram, yang tadi merepresentasikan spesifik volume ya, seperdensitas. Di minggu pertama sudah dibahas, tapi saya tulis aja nggak apa-apa. Spesifik volume, yang artinya seberapa banyak sih volumenya. Tadi dikasih lihat ternyata dengan temperatur yang sama, kalau diukur, oh ternyata pas gas volumenya lebih besar ya, karena gas ya. Nah nah ini U baru nih. U ini kalau di mekanika fluida kecepatan terhadap suhu X loh. Ada vektornya enggak, di termodinamika. Nah, enaknya energi itu nggak ada vektor teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing vektor gitu. Jadi energi itu ya bukan vektor memang ya. Energi U itu adalah satuannya kilojoule, kilogram. Nah itu kalau secara termodinamika kita menyebutnya adalah internal energi. Nah maksudnya internal energi apa? Mungkin pas di entalpi dibahas, karena nanti nyambung ke entalpi. Entalpi juga sama, H itu entalpi ya, sorry. Kilojoule, kilogram, satunya sama merepresentasikan energi. Di sini adalah entalpi. Mungkin saya salah, ada H-nya nih kayaknya ya. Nah, lanjut lagi. Nah, entalpi dulu di kimia mungkin udah pernah keluar, di fisika mungkin udah keluar, tapi lebih karena dihafal aja, nggak tahu konsep intinya apa. Nah, nanti di termodinamika, ini saya tandain ya, entalpi itu menjadi variabel yang sangat 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 penting dan sangat core gitu ya. Warnanya apa nih ya? Warna pink. Nah, jelek banget pink. Tidak apa-apa. Warnanya kenyaru banget, warna biru deh. Ya, ini variabel yang sangat core banget teman-teman di termodinamika. Kenapa? Karena kalau dulu di SMA kan lebih karena udah dihafalin aja gitu ya. Sedangkan kalau di termodinamika ini variabelnya penting banget. Kenapa? Karena ini merepresentasikan energi. Ini bahasa saya sederhana ya. Energi kalor total. Nah, total fluida.
Jadi kalau ada kata entalpi atau H gitu di kepala kalian, oh ini adalah energi kalor maksimal suatu fluida yang nanti kita sebagai manusia bisa kita manfaatkan. Nah, kan lebih enak dengarnya ketimbang entalpi gitu. Terus internal energi apa? Internal energi itu adalah energi energi sebagian dari fluida. Loh kenapa sebagian, Pak? Ya memang sebagian. Nah, maksudnya sebagian dari mana? Nah, sebenarnya di kimia SMA atau bahkan kimia MAPA Hilmana, eee, mungkin kalian pernah lihat rumus ini nih misalnya ya, rumusnya entalpi sama dengan internal energi ditambah P dikali V. Oh, kayaknya nggak pernah lihat, Pak? Ya pernah pasti sebenarnya di SMA, rumus-rumus kimia seperti ini. Dan lebih karena dihafal ya. Padahal itu sebenarnya energi kalor total suatu fluida. Nah, kenapa total? Karena kan ini terdiri dari energi sebagian fluida. Nah, P dan V di sini, nah ini variabel unik sebenarnya. Ketika si fluida itu dimasukkan ke mesin, teman-teman. Jadi misalnya ada air, air dimasukin pompa sehingga airnya bisa mengalir. Nah, ini P sama V-nya bermain. Makanya ada energi totalnya. Terus, uap, tadi ya steam gitu ya, air yang udah fasenya gas gitu ya, karena kan energi gede banget, dimasukin ke turbin gitu ya, P sama V-nya bermain. Nah jadi itu energi total gitu, fun fact aja ya. Oh iya iya dulu SMA cuma dihafal, nggak tahu ya mungkin ini dari sudut pandang saya, pas SMA saya menghafal gitu ya, nggak pernah tahu konsepnya. Udah berkurang satu lagi mahasiswa jadi 29 ya. Ya dikit lagi selesai kok teman-teman ini, wah, ya kalian nggak bertahan ya. S itu entropi ya atau saya tadi bilang, energi yang cacat, tapi satu saja, satunya kilojoule, kilogram, nah ini kan energi ya, tapi ini ada Kelvin ya. Oke, sini adalah entropi. Nah entropi pun juga kayak di SMA juga sering muncul, tapi nggak tahu maksudnya apa kalau saya dulu ya. Kalau saya bahasa sederhananya adalah energi yang cacat. Energi yang cacat. Kalau bahasa Profesor Yunus molecular disorder. Oke, artinya semua data silakan silakan di-screenshot ya, silakan screenshot atau dicatat, sarannya dicatat. Nah, artinya semua variabel ini sudah saya jelaskan dan kalian harusnya sudah bisa paham nih maksudnya apa ya semua di sini ya. Nah, singkat cerita gitu ya, saya cek bentar. Tadi ada pipa lagi ya, ada fluida tekanannya misalnya gini, misalnya tekanannya 0,05 gitu ya, tekanannya 0,05 terus temperaturnya 150 atau 100 deh biar enak nih ya. 100 saya garis seperti ini, saya highlight, mana highlight ya? Highlight, warna kuning. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita sebagai engineer bisa tahu, oh ada fluida, tekanannya 0,05 megapascal terbaca di pressure gauge, temperaturnya 100 derajat terbaca di termometer atau thermocouple. Kita tahu sebagai engineer, oh dia fasenya superheated, gas, terus energinya, nah energi total dari si fluida itu yang nanti bisa kita rekayasa, kita butuhkan menjadi listrik adalah sebesar 2.682 kilojoule kilogram. Kecacatannya 7,6, internal energinya 2.500. Spesifik volume yang mengisi volume ya gitu ya adalah 3,4 meter pangkat 3 per kilo. Jadi ntar tinggal dikali aja berapa kilo tuh fluida itu ada di dalam gitu ya. Nah, akhirnya kita sebagai engineer bisa, apa namanya, tahu energinya, tahu, kecacatannya, tahu volumenya yang ada di sistem, dengan cara seperti itu. Nah, singkat cerita lagi, ternyata, ada fluida nih, misalnya, tekanannya 5 megapascal, oke, tekanannya 5 megapascal, suhunya misalnya 100 gitu ya. Ya udah cek aja, ada nggak 5 megapascal? Oh, ini nggak ada, ini 0,5, 0,1, 0,5 megapascal, ingat ya, 5 megapascal ya, saya tulis di 5. 1,4, 2, 3, 3. Nah, dia sampai 3,5, oh berarti yang 5 megapascal itu udah nggak ada di sini nih, udah nggak ada di superheated. Oh berarti kemungkinan kalian sebagai engineer langsung lihat, oh kemungkinan dikompres atau disaturated, tapi saturated kan belum diajarin ya. Nah, cek aja di kompres, ada nggak 5 megapascal? Oh, ini ada 1,2, oh ini superheated ya. 3, oh ada ya, superheated, 5 gitu ya. Nah, 5 megapascal nih, ada nih di superheated, apakah dia fasenya gas
gitu ya, atau apakah mendidih si airnya, cek tadi kan suhunya 100 ya, suhunya 100, cek ada nggak 100? Oh nggak ada nih, 100 aja nggak ada, SAT-nya aja saturasinya 263. Nah sehingga, oh nih bukan di sini nih si fluida ini, walaupun sama tekanannya 5 megapascal. Kebayang ya? Kan nggak ada 100 gitu ya, oh berarti kita langsung mikir, oh berarti fluida itu bukan gas. Cek lagi ke yang kompres misalnya, namanya superheated ya, oh gede banget ya sampai 3, ya wajar sih karena kan, ya ini kayaknya kena nuklir kayak yang 60 megapascal. Nah ini ada nih 5 megapascal juga, terus tadi kan suhunya 100, nah ini 100. Oh pas nih sama nih, artinya si fluida di pipa itu fasenya adalah liquid, udah pasti liquid. Walaupun di logika sederhana kan 100 derajat, Pak. Itu kan air mendidih. Enggak, karena ya tadi balik di engineer 100 derajat itu relatif. Karena dia bergantung pada ya tadi 1 atmosfer, sedangkan yang tadi di pipa kan tekanannya bisa ekstrim atau di turbin tekanannya bisa ekstrim atau tekanannya rendah banget di propeller. Nah, artinya oh tahu nih, oh si fluida ini pada, tekanan 5 megapascal bukan gas nih. Ternyata, megapascal 100 apa, 100 celcius atau dia, fasenya adalah liquid gitu. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, terus kita pun sebagai engineer juga tahu nih, oh ternyata, apa namanya, mmm apa namanya, energinya ternyata 422, kilojoule kilogram. Tadi kan sebelumnya 2000-an ya. Nah, turun drastis nih gitu. Padahal tadi yang 2000-an itu 0,0 sorry sorry, tekanannya 0,01 gitu ya. Sedangkan di tekanan digedein, oh ternyata ya dia fasenya liquid, energinya lebih kecil. Entropinya pun tadi kalau nggak salah tadi entropinya 7 atau 8. Ini saya tunjukin juga ya. Entropinya kan gede tadi ya, kecacatan energinya. Nah tuh, nah kecacatannya 8,4, ini 2000-an tuh ya. Nah sedangkan ketika udah fase liquid, seperti yang saya bilang, udah mau jam 5. Fase liquid itu ya tadi nah, lebih kecil yang cacatnya. Terus, tapi energinya lebih sedikit. Spasi volume bahkan lebih kecil lagi. Karena ya tadi bukan gas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum hitung-hitungan ya? Ini lebih lama dari kelas sebelumnya. Aman ya? Wah, muatannya langsung berkurang lagi 1. Kalau menurut jadwal ini harusnya sampai jam 6 ya. Enggak, tenang, saya enggak berusaha secepat mungkin. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kalian udah paham ya cara membaca, tabel termo untuk yang kompres sama kompres liquid sama yang superheated vapor, yang fase liquid sama gas. Nah, sekarang problemnya gini, ternyata pas, fluida itu ngalir, anggaplah 5 megapascal gitu ya, gampang 5 megapascal. Ternyata yang disuruh cari datanya itu, gini, temperaturnya T-nya itu ternyata 24 sesuai angkatan kalian, 24 derajat Celcius. Lah nggak ada datanya Pak, gimana Pak? Nggak bisa dijawab. Bisa teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara ini, interpolasi. Jadi harus diinterpolasi datanya. Dan itu interpolasi ada 3 gitu ya. Ini sorry nih ya, lumayan lama nih. Nggak, insya Allah secepat nih. Jadi, nah misalnya tadi ya, kita pengen tahu energi fluida tadi pada kondisi ini ya. Suhu dia 24 derajat gitu. Gimana nih energinya? Harus diinterpolasi berarti. Ini saya highlight ya, ini saya highlight. Nah, ini saya highlight. Nggak mau di-highlight deh. Nah, ini. Sip. Nah, misalnya di sini ya tadi ada pipa. Nah, sekarang pipanya saya kompas lagi deh. Pipa ini nih ya. Ini saya kontrol atau ini sorry sorry, saya lanjutin aja dari sini. Tadi kita udah tahu fasenya liquid lah, anggaplah ini nih ya. Nah, nih. T1, P1 fasenya liquid atau super kompres liquid gitu ya. Ternyata yang terbaca di termokopel T-nya itu sebesar 24 derajat Celcius dengan tekanan tadi 5 mega, bukan megawati ya, megapascal. Nah, ini tadi harus diinterpolasi. Jadi interpolasi itu ya kita nyari nilai yang kita butuhkan. Kalau nggak salah sama Bu Tatik pernah diajarin, tapi nanti ada cara lebih cepat.
Ada 3 cara, yang pertama itu cara manual dan ini akan menjadi cara wajib kalian yang harus kalian pakai sampai ke minggu 16 gitu ya. Minggu 15 kayaknya. Ya, sampai minggu 16 cara manual. Ada yang pertama dulu ya cara manual. Jadi, ya udah kita buat aja tabel pertama-tama. Sebenarnya gini, saya nggak hafal rumusnya, tapi saya paham konsepnya dan saya harapin kalian paham konsepnya. Karena kalau paham konsepnya mau nanti yang diinterpolasi data energi, data duit, manipulasi duit ya, data data hambatan, data daya, data apapun lah, itu paham. Jadi nggak terpaku sama termonya. Mau interpolasi nanti gading kapal gitu ya, kalian paham gitu ya. Jadi tulis aja nih T, variabel yang kita cari, terus yang ditanyakan energinya ya, misalnya ditanya adalah energinya. Kan kita ya pengen tahu energinya, energi si fluidanya. Terus buat ini H gitu ya. Satuannya Celsius, satuannya kilojoule, kilogram. Oke, udah mulai deh. Oke tadi T, kita ambil data yang 24 ini ada di rentang mana gitu. Jadi cek dulu rentangnya di mana. Oh di sini 24 nih, di rentang antara 20 dan 40 gitu ya. Oke saya tulis berarti 24. Jadi jangan yang mau diinterpolasi 24 yang kalian ambil 140, 160 nggak nyambung, jauh banget gitu. Jadi yang terdekat kan 24 di antara 20 dan 40 gitu ya. Di sini saya ambil 20 dan 40. 20 eh, terus 40, terus 24 ada di tengah-tengahnya seperti ini ya, karena yang pengen kita cari. Nah yang 20 ini kan di tabel termo ada data entalpinya, energinya, energi totalnya ya. Ya udah kita ambil energi total 88,7, saya buletin ya 89 ya. 89. Nah ini yang kita cari H-nya gitu ya. Sebut aja H1 ya, tadi kan situ pengukuran 1 ya. Terus ini T1 misalnya, T1 P1 misalnya. Yang 40 derajat Celcius itu energinya 172 ya, saya buletin 172 kilojoule kilogram. Energi kalor maksimalnya 172. Oke. Nah, seperti yang saya bilang, saya nggak pernah hafal rumusnya, tapi saya paham triknya gitu. Jadi ketika mau menginterpolasi ini, karena kalau ngapalin rumusnya bisa jadi kelibet-libet gitu ya. Karena rumusnya juga aneh, X1, X2, X3, ribet. Jadi cuma gini, triknya dari saya. Kalian cukup buat garis seperti ini. Tek, tek. Garis seperti ini. Dari atas ke bawah, terus dari atas ke tengah. Maksudnya apa? Karena nanti ini akan menjadi pola untuk menghitung, untuk mencari data H1-nya. Maksudnya gimana Pak? Ya udah, ini ada 40 ya, 40 garisnya ke 20. Maka dari itu bisa saya tulis di sini 40 kurang 20. Bayang ya? Dibagi, dibagi apa? Nah ini 24 garisnya ke 20. Oke, berarti 24 dikurang 20. Oke, lanjut lagi. Nah, sama yang sebelahnya sama dengan 172. Oke, garisnya kemana nih? Ke 89. Oke. 172 kurang 89 dibagi H1. Nah, H1 yang kita cari H1 dikurang 89. Ya, ini dihitung ya. 40 kurang 20. 20 Pak. Ya, 20. 20. 24 kurang 24. Angkatan 24 ketemu angkatan 20. 20 udah lulus ya. Oke, selanjutnya ini 172 kurang 89 ya. Saya malas pakai kalkulator aja. Maaf ya, udah kebiasaan. 172 kurang 89. 83. 83 dikurang H1 dibagi 89. Oke. 20 dibagi 4, 5 ya. Berarti ini bisa saya tulis seperti ini. Oh, bisa saya tulis kayak gini nih. 5 H1 dikurang 89. Kalau saran saya sembari dicatat ya. Kalau dilihatin aja ngantuk ini 83. Nah, 5-nya pindah ya, berarti dibagi H1 kurang 89 sama dengan 83 dibagi 5, nanti tinggal ditambah gitu ya. Jadi H1 sama dengan 83 bagi 5 kita dulu ya.
mana kalkulatornya? 83 dibagi 5, males banget, 16,6. 16,6 ditambah 89. Ini harusnya kayak gampang ya, harusnya kalau sederhana ya. Ditambah 16,9. 89 ya, tambah 89. Entar, 105,6. 105,6 kilojoule per kilogram. Oke, ini adalah cara manual teman-teman. Tadi 5 menit kayaknya, ada 7 menit ya. Nanti ada cara yang bahkan 1 detik, beneran 1 detik. Cuma pakai pakai kodam, enggak, nanti ada cara 1 detik. Nah, mungkin sebelum ke cara kedua, biar teman-teman ngeh juga, kalau misalnya nih saya buat kebersamaan ya, walaupun saya nggak merekomendasikan, tapi tetap saya coba, tampilkan kebersamaan. Misalnya ini adalah X3, misalnya X3, ini X2, ini X1, ini misalnya Y3, Y2, ini Y1 gitu ya. Ya udah tinggal diikutin pola saya aja ya. Sehingga ini kalau diganti ke rumusnya, walaupun saya nggak perlu ngafalin rumus lah, sama berarti X3 kurang X1, X3 kurang X1 dibagi, X2 kurang X1 sama dengan Y3 dikurang Y Y1 sama dibagi Y2 kurang Y1. Oke, kurang lebih seperti itu kalau dia dijadiin rumus teman. Saya nggak merekomendasikan pakai ini, kenapa? Karena kalau nanti kalian, cek buku kalkulus deh, kalkulus, engineering matematik, buku statistik, ini suka diputer-puter, kadang jadi X, kadang jadi Y, jadi U, X3-nya diputer-puter, maka ya mending pakai ini. Nah, kalau dulu pas saya kuliah S1, kita nyebutnya rumus pelangi gitu, kenapa ini kayak pelangi, walaupun maksa gitu ya. Tapi karena maksa kok jadinya inget banget gitu ya, saya juga bingung, ini rumus pelangi gitu. Oke, lanjut ya, ini untuk yang metode manual, akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata ini, angkanya 105,6 kilojoule kilogram energi si, fresh water yang fasenya liquid. Oke, sekarang saya minum dulu sebelum ke cara dua. Cara kedua itu 1 menit. Dan ini cara favoritnya senior kalian gitu. Oke, cara kedua itu namanya adalah warna hitam lagi ya. Cara kedua itu namanya, eee, interpolator kalku kalkulator. Lebih spesifiknya John. John the Cook ya, coba kalian ngobrol kalau sama senior kalian, angkatan 23, 22, 21, 20, "Bang, John the Cook Bang," pasti mereka tahu, "Oh ini interpolator kalkulator," gitu. Nah, maksudnya apa John the Cook ini? Ya, dia yang menciptakan ini interpolator kalkulator. Jadi ada di browser, nah seperti ini, ya kalian juga bisa cek nih di HP kalian atau di browser kalian, tulis aja ini, eee, interpolator kalkulator John the Cook. Nah, itu John the Cook Interpolation Calculator. Nah, karena yang menciptakan dia, maksudnya dia cuma buat sistemnya lah. Nah, sama nih, konsepnya mirip sama yang tadi. Ya, ini tinggal kalian, apa namanya, memasukkan nih angka yang kalian butuhkan yang mau kalian interpolasi. Jadi kan tadi misalnya yang mau diinterpolasi adalah ini ya. Nah, kita pengen nyari energi entalpi pada suhu 24 derajat Celcius. Ada, tinggal input 20, 40, 24. Nah, ini 24 yang kita cari. Terus kita masukin 89. Terus kita masukin 172. Nah, ya udah, tinggal diklik calculate 105,6. Kita cek apakah Pak Fajri sesat. Bener ya, 105,6. Nah, ini cepet ya, semenit ya. Ada yang sedetik, lebih hebat lagi. Tadi saya screenshot dulu ya. Dan sama ini. Tunggu deh, saya screenshot dulu. Sebelum saya ngomongnya kemana-mana. Jadi ini 1 menit ya. Ya bahkan di bawah 1 menit kalau udah makin cepat. Metode ini, nggak boleh digunakan untuk ngerjain tugas, nggak boleh digunakan untuk kuis, nggak boleh digunakan kalau kuis sama UTS jelas ya, karena kan nggak boleh buka HP ya. Tapi kenapa pas tugas nggak boleh, Pak? Lebih tepatnya, eee,
manual wajib, jadi gini, manual adalah cara wajib. Nah, nanti misalkan dapat hitungan, kalian mau ngecek nih, hitungan saya benar atau enggak, ya silahkan ngecek di ini. Jadi, John the Cook ini hanya boleh buat ngecek doang, nggak boleh langsung misalnya nyari H1 langsung pakai John the Cook, screenshot ini cara-cara ini nggak boleh. Harus ada proses ininya, proses berpikirnya lah gitu lah. Karena kan kita manusia gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti melarang, tapi untuk mengecek aja boleh. Kalau kerja ya boleh pakai ini. Nah, sekarang cara yang paling mantap, cara paling ajaib karena saya udah kebanyakan main air gitu ya. Udah terlalu basah ini sama termodinamika sama mekanika fluida. Ini bahkan kayaknya saya yang nemuin sendiri karena di semua buku termodinamika nggak ada. Ini aja nggak ada ya. Nah, cara ketiga ini cara paling unik karena yang nggak ada di mana-mana. Itu yang tadi saya bilang 1 detik ya. Itu adalah intuisi. Loh, intuisi, Pak? Maksudnya apa? Jangan-jangan Pak Fajri hafal semua angkanya? Nggak mungkin lah. Hafal banyak banget angka kayak gini ngapain juga dihafal gitu ya. Nah, gini, saya kasih contoh intuisi ya. Misal, saya akan ambil angka sembarang, nanti saya kasih kesempatan kalian menyebut angka sembarang, nanti akan saya tebak saya cuma mikir 1 detik, saya akan tebak angkanya gitu ya. Misal ya, maksudnya gimana Pak Tar? Eee, saya cari cari-cari dulu. Ya sebenarnya bisa yang mana aja tapi biar saya nggak terlalu susah gitu ya mikirnya itu. Hmm. Oh yang ini deh. Entar dulu. Nah ini, misal ya, sebenarnya semuanya bisa tapi saya takut melesetnya terlalu jauh nanti saya malah disorakin sama kalian ya, atau bahkan suruh turun jadi dosen. Saya cari yang agak enggak terus. Misal ya, saya pengen menghitung, fluida tadi ya tekanannya 20 megapascal, eee eee, datanya apa namanya, ini kan temperatur ya, benar ya, ini temperatur. Nah ya temperatur. Temperaturnya itu, eee, 10 misalnya. Oh jadi apa aja mikirnya 10 derajat Celcius dan saya pengen ngitung misalnya, internal energinya misalnya ya. Misalnya ini, seperti ini, saya pengen ngitung ini nih ya. Nah nah ini saya mikir 1 detik, udah berapa detik nih ya? Ya angkanya kemungkinan ketika saya pengen nyari atau gini saya tulis di ini biar seru nih ya, biar seru nih ya, biar seru. Tadi kan, suhunya, eee, ada 0, terus yang tadi yang pengen kita cari itu adalah 20, lalu yang tadi itu adalah angkanya sorry sorry, eee eee, 20, terus tadi ininya 10 ya, terus tadi ini yang dicari, biar enak. Jadi pas saya langsung ngeluarin angka jawabannya, saya ngeluarin kodamu dulu ya, kodam Profesor Asal gitu ya. Tadi 0, ya internal energinya berapa ya tadi? Internal saya taruh sini aja deh. Jadi cepet-cepetan sama interpolator kalkulator ya. 20,3 saya buletin 20 ya. Ini 20, benar ya? Sorry sorry, 0 ya, 0 sama 82, sorry, 0 sama 83 ya, 0 karena internal energinya ya. 0 sama 83, oke. Saya coba mikir 1 detik, oh lama banget 1 detik ya. Oke, kemungkinan kalau menurut saya, ini jawabannya di rentang 40, 41, 42. 40, 41, 40 sampai 42. Cek ya. 41,5. Bener ya? Sekarang ya mungkin mungkin kalian mikir, "Ah, Pak Fajri mungkin udah mikir dari tadi," gitu ya, eee udah dipikir di kepalanya gitu ya, karena udah enggak, sekarang coba nih, kalian bebas nih yang ada di Zoom, sebut aja angka dari rentang 0 sampai 20, bebas. Ada yang mau nyebut angka? Nggak saya marahin. Gimana? Ada yang mau nyebut angka bebas? 0 sampai 20? 13, Pak. 13, oke. Kok angka sial nih? Waduh, angka sial nih ya. 13 ya. Entar 13 nih agak susah nih. Enggak, saya nggak ngitung rumus. 13 itu, mmm, antara 42 dan 43. 42 sampai 44 deh. 42 sampai 44 ya.
Salah. Salah 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 salah. Salah ya, saya malu-maluin. Iya iya, salah salah. Oke, sekarang contoh lain nih. Saya jadi malu nih, salahnya jauh banget lagi. Oke, sorry ya, saya juga manusia biasa. Sekarang misalnya angka gini, angka dari saya lagi ya, karena intuisi ya, berarti kodam saya kurang bagus. Misalnya angkanya satu nih ya. Nah, satu itu kemungkinan di rentang, eee, 5 sampai 10. 4 ya, bener ya. Terus misalnya angkanya sekarang 19, walaupun tadi 13 langsung sialnya keluar ya. Iya, maaf ya, aduh saya jadi malu nih. Kayak 19 prediksi saya di rentang 80 sampai 83. Salah juga. 78 ya. Jadi intuisi gitu teman-teman, jadi bisa, apa namanya, benar bisa jadi salah, jadi saya salahnya salah 2 bener 2 ya. Tapi ada triknya teman-teman, triknya bukan saya hafal rumus, bukan saya hafal angka. Nah tadi misalnya yang awal itu kan tadi, angkanya itu adalah 10. Nah kenapa tadi yang 10 itu tebakan saya bahkan bener banget ya. Nah, saya tebak tadi 41,5 tadi kalau nggak salah. Nah, kenapa saya bisa nebak hampir benar? Karena ada polanya teman-teman. Jadi antara 0, kita lihat ya polanya nih, ini triknya nih. Antara 0 sampai 20, 10 itu ada tepat di tengah-tengahnya, bener ya? Nah, artinya ketika diinterpolasi pakai rumus, pakai John Decook, nanti hasilnya akan di antara tengah-tengah ini sama ini. Antara 0 sama 83 itu kan 40. Makanya saya kira, tapi ini 83 nih, oh berarti 40 sekian. Makanya tadi tebakan saya segitu. Sama tadi misalnya, apa namanya, misalnya ada angka satu nih, maksudnya, temperaturnya satu. Nah, satu di sini, dia kan dekat ke nol, tapi kan bukan berarti nol, gitu ya. Nah, artinya nanti, pas diinterpolasi, dia akan lebih besar dari nol sedikit. Ternyata saya bilang tadi antara range 1 sampai 10, ternyata jawabannya adalah 4. Kebayang ya maksud saya, cara ngeprediksinya ya. Selanjutnya tadi ada angka, 19 gitu ya. 19 tadi walaupun saya salah, saya memprediksi tadi antara antara 80 sama, 80, 80, 81, 82 gitu ya. Ternyata salah 7 sekian gitu ya, karena ya ya saya juga manusia biasa bukan Tuhan gitu ya. Ternyata 78 gitu. Tadi teman juga nanya 13 gitu ya. Nah 13 pun juga sebenarnya kan dia lebih dekat ke nol ya. Tapi kayaknya rentangnya terlalu jauh nih 0 sama 83, jadi tebakan saya salah jadi 53,3. Kayak gitu ya. Itu intuisi. Nah intuisi ini, kalau menurut saya bisa dipakai kalau nanti kalian kerja, dan kalau kerjanya itu misalnya perlu ngambil keputusan cepat gitu ya. Dan, yang diinterpolasi juga, pokoknya harus ngambil keputusan cepat, ya oke lah boleh pakai intuisi walaupun tadi, bisa jadi salah. Saya juga salah 2 kali nih. Ya saya juga manusia biasa. Tapi ada triknya, dia dekat ke mana maka hasilnya tuh dekat ke situ gitu. Ya tadi triknya seperti itu. Dan intuisi pun juga, apa namanya, boleh dipakai untuk memprediksi. Jadi kayak misalnya ya tadi ada soal, nah kayak ini contoh nih ya, eee, kan ini 20, 24, 40. Nah 24 ini kan deket ke 20, ketimbang 40, 40 kan jauh banget tuh ya. Nah, sehingga hasilnya itu pasti lebih besar dari 89 yang nggak nyampe 172 gitu, seratusan. Nah ini kan 105, nah gitu. Ya tapi kalau nebak ini agak susah gitu. Gitu ya teman-teman ya untuk intuisi, walaupun saya salah dan malu-maluin. Apa saya drop aja nih jadi dosen nih? Ganti Pak Fatin gitu ya. Ya gitu. Oke itu untuk interpolasi, ada yang mau ditanyakan? Atau mau difoto dulu ya? Silahkan difoto dan sorry nih nambah 15 menit jadi lebih lama. Sudah ya? Oke, kayaknya materinya udah selesai. Jadi, selanjutnya ada tugas kayaknya nih, ada selesai deh. Nah, ini tugas untuk minggu ketiga, deadline-nya minggu depan ya, sembari, kuis dan ini 95% kemungkinan jadi soal kuis. Jadi harus dipahami banget dan ini kurang lebih mirip apa yang saya ajarkan teman-teman. Jadi ada 2 pipa, yang satu pipanya itu ada di deck, yang satunya di engine room, lalu di sini ada suhunya, lalu ini enak banget udah diketahui ya, nanti mungkin pas kuis ini nggak diketahui ya, harus mikir dulu nih, ini fasenya apa gitu.
Ya silakan Kak dihitung, yang dihitung adalah energi kalor maksimal atau entalpinya. Oke, itu tugas minggu ketiga. Oke, karena tadi nggak ada yang nanya ya, langsung saya tutup aja dan saya minta maaf lewat dari 15 menit.